Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, mengskakmat buzzer banteng Eko Kuntadi dan juga salah satu pengacara di Jawa Barat, yakni Tony RM. Karena kedua orang ini mengatakan bahwa Deddy Mulyadi itu hanya pencitraan dalam bekerja di Jawa Barat. Waduh, luar biasa banget ya. Tapi tidak hanya Kang Deddy Mulyadi, salah satu kader Gerindra dan juga Ade Armando ikut mengskakmat kedua buzzer tersebut. Karena omon-omon mereka, teman-teman, ya Kang Deddy Mulyadi disebut tidak tahu aturan lah, tidak tahu inilah, tidak tahu itulah. Ya, saya tuh bingung ya dengan orang ini. Ketika ada pemimpin seperti dan sekelas Deddy Mulyadi yang banyak di lapangan, ya kok dikatakan pencitraan gitu. Sampai dikait-kaitkan dengan ikut-ikut Jokowi dan segala macam. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Dengan insentif kepada pelanggar pajak, Jawa Barat kehilangan pendapatan 30 triliun. Potensi pendapatan 30 triliun. Bayangkan uang 30 triliun itu bisa digunakan apa? Untuk pembangunan sekolah di Jawa Barat, anak-anak miskin di Jawa Barat. Jadi bukan dengan gaya pencitraan ditepuk tangani oleh orang yang malas bayar pajak. Kemudian berakibat kepada anak-anak sekolah di Jawa Barat, misalnya gedung-gedung sekolah yang uang itu bisa digunakan untuk itu, malah nggak bisa. Sejauh itu ya dampaknya. Ya kan, kalau kekurangan pendapatan 30 triliun sebagai potensi pendapatan pajak, berarti ada program yang nggak bisa jalan dong. Yang kedua, sekdanya harus yakin bahwa pimpinannya itu terarah. Begitu dilaksanakan, maka jadi kan, apa yang terjadi hari ini? Logikanya sederhana. Pemda punya tagihan di penunggak pajak hampir 30 triliun. Apakah itu akan terbayar? Tidak. Karena orang tidak akan terbayar. Kenapa? Nges gede hutangnya. 10, akhirnya 700. Yang 750 nggak akan dapat. Yang 10 juta hilang. Saya lebih baik memilih 750 daripada 10 juta. 750 dalam kenyataan, 10 juta dalam impian. Benar kan? Luar biasa Kang Deddy Mulyadi. Tetapi kemudian peraturannya tidak dibuat. Maka saya simpulkan itu pencitraan. Saya tidak tahu, misalnya pembongkaran gedung atau objek wisata. Ini taman hiburan itu. Silakan Ya. berikan penjelasan. Ini izinnya berapa? Izinnya diajukan 4.800 meter persegi kurang lebih. Nah, terus yang dikerjakan? Yang dikerjakan sampai dan tahun kemarin itu menjadi 15.000. 15.000 berarti sudah nambah 11.000. Ya, sudah dilakukan penindakan oleh Pemda Kabupaten Bogor bersama kami. Kemudian pelarangan study tour tadi. Mengeluarkan perintah untuk melakukan nonaktif pada kepala sekolah di salah satu kepala sekolah di Depok karena siswanya pergi ke Bali. Padahal sudah ada surat edaran PJ Gubernur yang melarang anak-anak sekolah itu bepergian, pelesir di luar provinsi Jawa Barat. Pembongkaran. Apakah sudah sesuai prosedur atau belum? Pembongkaran itu harus dilakukan oleh pemilik gedungnya sendiri yang dinilai melanggar, yang dinilai ilegal dalam waktu 30 hari. Jika tidak dibongkar sendiri sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, baru kemudian pemerintah daerah mengambil alih untuk membongkarnya. Saya tidak tahu apakah pembongkaran gedung Hibis itu sudah sesuai prosedur atau belum. Peringatan sudah, Pak? Diminta bongkar sendiri sudah? Ya, tetapi ketentuan. udah, karena tidak dibongkar sendiri, perintah saya bongkar mulai hari ini. Mantap Itu kan Kang ada Deddy. pekerja-pekerjanya. Ini ngelihat orang ini ngomong aja ya, udah kesel kita teman-teman. Apalagi dia mengkritik Deddy Mulyadi begini ya kan, tapi nggak tahu apa yang dilakukan Deddy Mulyadi selama ini gitu ya kan. Kalau kemudian dibongkar, ini pekerjaannya kan itu nganggur. Enggak sekian wae mah data anu digarawe di dieu nya. Anu di luar jeung nu di jero upahna biasa sabaraha nya. Ku saya dibere tapi ka lebaran. Datanya Mas, siapa? Tuh beresin. Besok tadi ada data karyawanna kadegan. Dia melak tangkal jeung ngurus tangkal di dia. Oke? Oke. Jadi apa solusi untuk pegawai yang ada di sini? Solusinya adalah nanti setelah pembongkaran saya tugasin untuk merehabilitasi tanah di puncak, nanam pohon dan ngurus. Dan itu digaji tiap bulan. Kemudian yang di Bekasi ada larangan. Ini tanah-tanah siapa? Lebih bagus lagi dikaji dulu tuh, dipanggil wali kotanya, dipanggil bupatinya, dilihat, dicek, bila perlu diploting oleh BPN. Suratnya apa? Dilihat, beli dari mana? Jangan sampai turun itu masih tanda tanya, ini tanah siapa? Enggak. Saya bongkar yang kosong dulu, Pak. Yang kosong yang tidak berpenghuni. Pak, gimana? Pak, saya sebagai yang punya
warung nih Pak. Oke, saya nanya Bapak punya izin dari mana bangun warung? Saya memang tidak punya izin Pak. Saya dari masih kecil diberanakan, orang tua saya sudah punya warung di situ Pak. Nah, Enggak. ini. Bapak punya sertifikat? Tidak Pak. Ya udah. Saya ngaku saya salah Pak. Udah ini bangunan kosong saya bongkar. Cuma gini Pak, saya kan habis banjiran, Iya. habis kerugian Pak. Ini mau jelang lebaran, alangkah baiknya yang ada masih materialnya, Enggak. saya fungsikan sebagai warung lagi Pak. Pak lama Pak. Ini kita ini ngejar waktu Pak. Yang banjir tuh warga. Saya ini mau bantu. Saya juga kebanjiran Pak. Iya, saya mau bantu menyelesaikan. Saya bongkar sendiri. Pak lama Pak. Tambah masalah Lah kan yang masalah karena barang-barang yang bisa dipakai akan dipakai lagi. Bapak Gini, saya hitung saya bayar. Saya hitung saya bayar ya kan. Nggak boleh gini. Ini pengacara yang tadi ya, saya bingung tuh. Dia ini pengacara kan, orang hukum kan, pasti pinter gitu ya kan. Ya, dan nggak mungkin nggak main medsos gitu. Apa yang dia omongkan tadi, ya kan, komentar-komentar dia ke Kang Deddy Mulyadi, itu sebenarnya sudah ada di video-video Kang Deddy Mulyadi, tapi diulang-ulang sama dia. Ya saya nggak ngerti apakah beliau ini tidak punya paket data atau tidak punya internet ya kan, aduh. Nggak boleh gitu, nggak ada di aturan. Tapi gubernur mempunyai kewajiban untuk mengevaluasi, itu masalahnya. Jadi jangan disalahkan aturan dong ya. Aturannya adalah evaluasi tentang masa kewenangan dari gubernur. Gubernur punya kewenangan loh. Ya. Gubernur punya kewenangan. Ditanya ada nggak dilarang gitu loh. Ya maksudnya Nah, coba tadi saya pakai- bacakan aturannya mengenai larangan study tour yang sudah Itu dieksekusi media Anda sosial oleh Kang Deddy menggiring Mulyadi opini. itu. Itu Anda menggiring opini. Bukan menggiring opini, ini Bisa. penasaran. Nah, ini judulnya kan tema beda. gerakan atau pencitraan. Sekarang pertanyaan Saya katakan, Sekarang pertanyaan saya, ya kan, gubernur berhak tidak untuk mengevaluasi jika ada pelanggaran, ya kan, jika ada kebijakan yang tidak sesuai berdasarkan PP nomor 33 tahun 2018. Itu jawab dulu. ya berhak hanya saja. Berhak, udah cukup. Berhak Hanya ya saja. kan, Berhak, cukup. kena skakmat sendiri ya kan, dipermalukan sendiri ya kan. Ya, Kang Tony. ini gebrakan atau pencitraan. Katakan pencitraan itu kalau dilakukan di media sosial, ya, Oke, harus ada tetapi aturannya. tidak ada aturannya. Saya ingin dengar larangan study tour itu diatur PP di mana? 13 tahun 2018 itu Iya, aturannya. pasal Media sosial Bapak. Kemarin ada juga bupati. Dari betapa masyarakat percaya pada Kang Deddy. Nah, saya melihat Kang Deddy ini memang bukan tipe orang yang sekedar melakukan gebrakan tanpa dasar. Misal Betul, kembali ke betul. pembicaraan tentang apakah ada aturan mengenai pelarangan study tour. Ada Ternyata ada ya. Ini saya lihat dari, wah ini hilang lagi nih. Surat edaran nomor 64 garis miring PK 01 Kesra tentang study tour pada satuan pendidikan yang ditandatangani oleh jabat atau PJ Gubernur Jawa Barat. Nah, ada aturannya. Tadi si pengacara ini ya. Di sebelum tindakan pembenci ya, begitulah ya. eksekusi yang dilakukan terhadap Kang Deddy Mulyadi, ya kan sudah ada aturannya. Sudah ada. Jadi Ya gimana Kang Tony? ya. Bisa ditarik? Sabar. Bang Endar. Anda kan baru berusia 20 something lah ya. Anda aja udah muak kan ngelihat pemimpin yang citra tapi nggak pernah ngapa-ngapain. Betul. Percaya nih, saya Kayak ini Anies kali 64 tahun ini ya. Saya udah jauh lebih muak dari Anda. Saya melihat Kang Deddy ini adalah orang yang udah punya asam garam yang begitu lama berkecimpung sebagai seorang pejabat publik. Dia sebelum jadi bupati, dia wakil bupati dulu. Bupati 2 kali. 15 tahun jadi anggota DPR, sekarang menjadi gubernur. Jadi ketika dia maju, dan saya bersyukur juga waktu itu Kang Emil kan milih ke Jakarta kan. Jadi dia bisa maju di Jawa Barat dan jadinya menang. Menangnya dengan angka yang luar biasa kan? 66%. 66%. Nah, saya merasa itu adalah cerminan dari betapa masyarakat percaya pada Kang Deddy. Pemimpin yang kayak gini nih yang harus mimpin Indonesia. Betul banget. Jadi betul. kekhawatiran Anda tadi ya, kan Anda bilang, setuju saya, Anda kan baru berusia 20 something lah ya. Anda aja udah muak kan, ngelihat pemimpin yang citra tapi nggak pernah ngapa-ngapain. Percaya nih, saya ini 64 tahun ini ya. Saya udah jauh lebih muak dari Anda. Begitu banyak memang pemimpin semacam itu. Nah, karena itulah begitu muncul nih orang kayak Kang Deddy Mulyadi. Saya bilang, nah ini nih, Anda kalau mau jadi pemimpin tiru Kang Deddy. Ya. Tiru Kang Deddy Mulyadi, betul. Aku bilang bahwa lihat contoh-contoh videonya Kang Deddy di TikTok. Pernah nonton nggak? Kan marah-marahnya tuh misalnya saya sangat suka dia datang sama orang yang jualan minuman keras dan obat. Oh iya. Ya. Pernah lihat itu kan? Sambil dipraktekin dong Mas Adi. minum nih ya gitu ya. Ini obat. Buat apa? Nggak tahu. Dia bilang dia disuruh aja dia jual.
Sekarang gini deh, ini dilarang. Dan kalau kamu tuh, dia bilang sama si penjualnya, itu masih tetap kepengen jual obat ini boleh, tapi lu minum dulu. Sekarang minum nih yang saya pegang. Tentu saja si penjualnya nggak mau. Betul, nggak mau lah. Persis bahwa bahaya dari obat itu adalah dia bisa kehilangan nyawanya kan. Jadi nggak diminum sama si guru lagi, oleh si pedagang itu. Terus dia bentak, makanya nggak boleh. Ya. Nah ini banyak sekali, Anda anak-anak muda tahulah betapa sering orang jual minuman keras yang oplosan itu bisa dengan mudah kan Anda peroleh di pinggir-pinggir jalan gitu. Mungkin ini anak-anak baik nih ya, nggak pernah lah oplosan kan ya. Tapi kita tahu persis itu ada. Nah, Dedi adalah tipe orang yang bilang ini nggak boleh, bongkar semua. Dia datang ke sebuah rumah yang kelihatan rumah itu sudah dibangun dengan sangat baik, di situ ada usaha dan segala macam. Dia bilang ini di tanah siapa? Bukan tanah mereka. Bongkar aja. Bongkar aja ya kan. Terkesan jahat sih. Ya bayangkan si keluarga itu harus kehilangan rumahnya. Tapi dia lakukan itu. Nah, saya mau bilang orang seperti ini kita butuhkan saat ini, saudara-saudara. Ya. Cermin ayah yang menyayangi anaknya. Jadi Pak terkait JJ membawa anak ke kantor dinas Pak, menuai polemik Pak. Gini, kalau anak ke bawa kantor dinas nggak ada problem kok. Kan saya sudah bilang bahwa saya kan selalu bawa ini hiyang kemana-mana. Dan saya tadi minta ibu-ibu yang punya anak boleh dong dibawa, nggak ada problem. Iya, apa salahnya ya kan? Nggak ada masalah. Kan tidak mengganggu juga. Apa anak kantor dinas terus mengganggu kan enggak. Itu cermin ayah yang menyayangi anaknya. Nggak ada problem kok. Kalau bicara persoalan kenabian, ketika Nabi berkhutbah itu cucunya sering naik ke punggungnya loh. Iya, naik ke berkhutbah loh. Nabi. Naik ke punggungnya, bahkan ketika sholat cucunya naik ke gendongannya dan Nabi memelankan waktu dari sujud kemudian ke itidalnya. Itu contoh ya. Luar biasa Kang Mulyadi. Pemimpin-pemimpin hebat itu selalu menyayangi anak-anak. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya, bagaimana kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang sangat sat, yang sangat strategis dan sangat cepat gitu ya kan mengambil keputusan. Ya kita butuh pemimpin seperti ini teman-teman. Beliau tahu lapangan, beliau tahu kebijakan, tahu aturan, dan langsung mengeksekusi. Ya saya bingung dengan kata-kata ataupun kalimat-kalimat dengan pengacara Tony RM tadi yang menuduh Kang Deddy Mulyadi pencitraan, tak tahu aturan. Ya mungkin dia tidak punya internet lagi-lagi teman-teman. Padahal apa yang diucapkan oleh dia itu sudah ada semua jawabannya di media sosial Kang Deddy Mulyadi. Dan tadi Eko Kun tadi juga mengkomentari soal pajak-pajak yang diputihkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Katanya Jabar kehilangan potensi pendapatan 30 miliar lah. Ya hanya potensi. Apakah kalian mau mengejar potensi terus? Karena orang kalau sudah 2-3 kali nunggak itu mungkin udah nggak mau bayar teman-teman. Ya kalau hanya mengejar potensi-potensi, ya nggak ada gunanya. Mending diputihkan terus suruh bayar yang bulan itu, yang tahun itu lebih bagus karena daerah punya pendapatan yang fresh gitu. Kalau hanya mau menagih, aduh udahlah, nggak usah tagih-tagih orang menunggak. Logikanya orang menunggak udah pasti nggak mau bayar, apalagi tunggakannya udah lebih dari 10 juta. Ini Eko Kun tadi gimana sih? Terus tadi mereka berdua bilang kalau Kang Deddy Mulyadi pencitraan. Gini ya, pemimpin itu butuh citra yang baik. Pemimpin itu emang butuh pencitraan, tapi harus dibarengi dengan kinerja yang baik. Jadi hasil kinerja baik kalian, para pemimpin itu sebarkan, bagikan di media sosial kalian. Jadi masyarakat bisa tahu apa yang kalian kerjakan, sehingga kalau itu positif citranya bisa naik. Itu yang dibilang pencitraan yang bagus ala Kang Deddy Mulyadi. Kemudian kalau pemimpin ini bermedsos, orang bisa komen, bisa lapor langsung, bisa ngechat langsung apa kendalanya di daerahnya, kenapa. Nah ini kan luar biasa, ada komunikasi langsung gitu dengan pemimpin. Dan saya menarik dengan kalimat dari Bung Ade Armando, kalau mau jadi pemimpin ikuti Kang Deddy Mulyadi. Betul banget. Dan mungkin gaya Kang Deddy Mulyadi ini mirip-mirip Pak Jokowi lah. Cuma kalau saya lihat Kang Deddy Mulyadi ini agak selangkah ke depan dari segi satset-satsetnya dari Pak Jokowi. Mungkin Pak Jokowi masih nahan-nahan gitu. Kalau Deddy Mulyadi ya langsung ceplas-ceplos teman-teman, luar biasa. Nah inilah semoga
ke depan Indonesia bisa dipimpin orang seperti atau sekaliber Kang Deddy Mulyadi. Tapi gimana menurut kalian teman-teman? Coba komen di bawah ya. Nah, itulah tadi video yang sangat luar biasa. Mungkin saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.